Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan jenis-jenis skor. Topik kali ini adalah skor mentah dan skor olahan atau skill score. Berdasarkan penskalaannya, skor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu skor mentah atau raw score dan skor skala atau skill score. Skor mentah adalah jumlah poin mentah yang diterima peserta berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar. Misalnya peserta tersebut dapat menjawab 20 butir dengan benar, berarti skor mentahnya adalah 20 atau 100% benar. Skor mentah tidak memiliki skala yang stabil karena tidak melakukan standarisasi pada beberapa hal. Yang pertama, tingkat kesulitannya atau sampel yang diuji cobakan atau prosedur penyekorannya dan sebagainya. Skor terskala adalah skor yang telah ditransformasikan secara matematis sehingga antara satu skor dengan skor lainnya pada alat tes yang mengukur atribut yang sama dengan blueprint yang sama namun memiliki form yang berbeda dapat dibandingkan. Di sini tertulis bahwa skor terskala dapat dibandingkan berdasarkan interval tertentu across subtest antar alat ukur. Tujuan penskalaan adalah agar satu skor dengan skor lainnya dari tes yang berbeda namun mengukur konstruk yang sama dapat dibandingkan. Hasil transformasi skor terskala memiliki karakteristik seperti halnya data interval, karena memiliki jarak antara satu titik dengan titik lainnya menjadi setara. Di sini tertulis skill score have the advantage of representing approximately equal units on a continuous scale. Berikut ini adalah contoh representasi dari skor terskala. Sebuah tes memiliki tabel transformasi dari raw score menjadi skill score, kemudian menjadi standard score. Mengapa kok ada penskalaan skor skala? Hal ini dikarenakan pengembangan tes seringkali tidak hanya dilakukan pada satu seri saja atau satu form saja, namun dibuat menjadi beberapa form. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan tes atau variasi tes sehingga subjek yang mengikuti tes tersebut beberapa kali akan mendapatkan form yang berbeda-beda. Terkadang form yang dihasilkan dari tes-tes yang paralel tersebut tidak sempurna sehingga masing-masing form memiliki keunikan, sehingga skor yang dihasilkan oleh masing-masing form tidak dapat dibandingkan. Dengan mengubah skor menjadi skor skala, maka skor dari beberapa form paralel tersebut kemudian dapat dibandingkan. Berikut ini adalah ilustrasi dari skor yang belum terskalakan. Ada tiga jenis form sebuah tes, yaitu form A, form B, dan form C. Masing-masing dikembangkan dari blueprint yang sama akan tetapi memiliki spesifikasi yang berbeda. Form A relatif lebih sulit karena tingkat kesulitannya adalah 0,3, jumlah butirnya 10. Skor B relatif lebih mudah karena 0,8 atau 80% menjawab benar, tingkat kesulitannya, jumlah butirnya 20. Sedangkan form C tingkat kesulitannya moderat mendekati 0,5, kemudian jumlah butirnya adalah 25. Dapat dikatakan bahwa ketika seorang individu yang mengerjakan form A 100% dengan benar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding ketika menjawab form B atau form C 100% dengan benar. Di sini terlihat bahwa kualitas kemampuan, level kemampuan dari individu yang mengerjakan form A berbeda dengan 100% benar pada form C maupun form B. Namun ketika diskalakan, ketiganya menjadi setara. Contohnya adalah dengan tabel seperti ini. Tabel ini menunjukkan contoh skor skala yang dikaitkan dengan skor mentah yang berbeda-beda untuk tiga form yang berbeda. Dalam contoh ini,
form Y adalah tes yang lebih sulit dibanding dengan kedua tes lainnya. Untuk mencapai skor skala sebesar 14 pada form Y, peserta harus menjawab 27 butir saja. Namun ketika mengerjakan X1, form X1 dan form X2 harus menjawab butir dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya lebih banyak 1 butir untuk form X1 dan lebih banyak 2 butir untuk X2. Ada juga yang namanya equated scale score. Terkadang skor skala dinamakan skor terskala tersetarakan. Equated artinya tersetarakan karena dihasilkan melalui proses penyetaraan. Penyetaraan tes adalah proses atau prosedur untuk menyetarakan dua buah tes atau lebih sehingga dapat dibandingkan. Berikut ini adalah contoh transformasinya. Rumus utamanya adalah skor X dikurangi rata-rata dari subjek yang menjawab X, dan kemudian standar deviasi dari orang-orang yang mengerjakan X itu setara dengan Y dikurangi rata-rata Y dan standar deviasi Y. Rumus ini kemudian ditransformasikan menjadi rumus persamaan linear, sehingga contoh ini menunjukkan cara untuk mengkonversinya. Contoh tersebut didapatkan dari buku yang dipakai secara umum untuk melakukan penyetaraan yang ditulis oleh Cullen and Brennan. Judulnya adalah Test Equating Scaling and Linking. Berikut ini contoh penyetaraan skor berdasarkan butir jangkar atau anchor item. Dua buah form tes yaitu form A dan form B terdiri dari 10 butir, namun butir 1 sampai 5 terdiri dari butir yang sama baik pada form A maupun pada form B. Butir ini dinamakan dengan butir anchor karena bersifat jangkar, tidak berubah antar form, tetap komposisinya sama dan dipakai secara konsisten. Kemudian ada juga butir yang unik, butir yang hanya muncul di sebuah form saja tapi tidak muncul di form yang lain. Dengan adanya item anchor ini atau butir jangkar ini, skor dari form A dan form B dapat disetarakan. Contohnya seperti ini. Misalnya dua orang yaitu TS dan NA mengerjakan tes yang berisi 10 butir namun dengan form yang berbeda. TS mendapatkan skor 6 pada form A dan NA mendapatkan 7 pada form B. Apakah dapat dikatakan NA lebih mampu dibanding TS? Belum tentu, karena yang dibandingkan adalah raw score. Cara singkatnya untuk mengetahui mana yang pintar adalah kita melakukan perbandingan pada anchor item, yaitu butir yang dikerjakan oleh kedua orang tersebut, butir yang sama. Setelah dilihat, ternyata butir-butir anchor pada TS terjawab semuanya, yaitu 5, sedangkan pada butir pada NA hanya 2. Artinya ketika mengerjakan soal yang sama, TS lebih pandai dibanding dengan NA. Oleh karena mendapat soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, kemudian TS skornya menjadi kalah dibanding dengan NA. Melalui proses ini kemudian nanti dilakukan proses penyetaraan yang menyebabkan TS memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan NA. Ini adalah contoh penyetaraan dengan menggunakan proses equating. Ini adalah scaling, kemudian ini adalah equating. Dari raw ke scale, dari raw ke adjusted score, kemudian ke scale score. Beberapa tes telah menggunakan skor terskala. Sebagai contoh, AGT Cook Test yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi UGM bekerjasama dengan MCI menggunakan scale score berupa
W score atau W score yang dihasilkan dari transformasi logit score dari analisis berbasis RAS untuk memudahkan interpretasi dan perbandingan antara satu subtes dengan subtes lainnya sebelum nantinya ditransformasi menjadi IQ score. Contoh yang lain adalah GRE, Graduate Record Examination, yang dikembangkan oleh ITS. Di sini tertulis bahwa skor yang dihasilkan oleh GRE adalah scale score yang dilaporkan pada setiap edisi atau form dari tes GRE yang bersifat terbandingkan atau comparable to the scale score earned on any other edition of the test. Sementara itu, contoh yang lain adalah WAIS 4 yang memiliki skor terskala 1 sampai 20 untuk setiap subtes. Di sini terlihat bahwa raw score kemudian dibandingkan menjadi skor. Dari raw score terlihat bahwa individu memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal vocab. Namun ketika di scale score terlihat bahwa sebenarnya individu lebih capable dalam information atau pengetahuan dibandingkan dengan vocab. Skill score ini kemudian distandarisasikan menjadi percentile score, kemudian dikaitkan dengan reference group skill score, misalkan berdasarkan usia atau kondisi-kondisi demografi yang lain. Skor terskala kemudian bisa distandarisasi dalam bentuk-bentuk yang lain, misalkan skor Z. Skor Z kemudian diturunkan menjadi T-score yang memiliki rata-rata 50 dengan deviasi 10, atau whole score yang ditransformasikan menjadi min 50 dan deviasi sebesar 14. Kemudian IQ scale 115, kemudian CEB scale yang terkenal di Indonesia seperti halnya tes potensi akademik, tes potensi akademik pasca sarjana dan sebagainya, yang memiliki rata-rata sebesar 500 dengan deviasi 100. Materi ini akan kita jelaskan pada bahasan mengenai skor tidak standar dan skor standar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilakan agar kita dapat belajar bersama. Kemudian untuk request tema untuk divideokan dapat ditulis pada bagian diskusi di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.